Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan IKM dengan judul atau materi tentang pendidikan kesehatan. Sebenarnya ini ada pendidikan dan promosi kesehatan, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dahulu tentang pendidikan kesehatan. Baik, saya akan mulai share screen-nya. Oke, pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, ini penting kita lakukan, terutama selaku kita sebagai pelayanan di masyarakat, sebagai salah seorang nakes ya, tenaga kesehatan, terutama di bidang farmasi. Nah, pendidikan kesehatan ini ada berbagai bentuk. Jadi pada intinya kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini banyak lapisan. Dari kita bilang kalau masyarakat yang dalam kondisi sakit ya kita sebut dengan pasien. Kemudian masyarakat dengan kelas ekonomi tertentu dan juga masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan dan juga tingkat pekerjaan. Nah, salah satu bentuk daripada pendidikan kesehatan yang pernah dilakukan nih, terutama di Indonesia, yaitu salah satunya adalah tentang CPA atau cara belajar insan aktif. Nah, di sini sebenarnya CPA itu dulu dirancang untuk bisa meningkatkan kualitas daripada self medication masyarakat dengan proses pembelajaran yang aktif. Nah, ini pencetusnya adalah Profesor Sri Suryawati. Beliau adalah guru besar Universitas Gadjah Mada dan juga ini program pembelajaran ini sudah diadop dan dipublikasikan di seminar WHO ya, WHO di Jenewa. Karena apa? Karena pada saat itu pembelajaran dengan sistem CPA ini dianggap efektif dan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan maupun perubahan perilaku masyarakat. Jadi lebih baik ya, terutama dalam penggunaan obat. Kemudian juga ada beberapa kegiatan terkait dengan mempromosikan penggunaan obat yang rasional ya. Nah, ini dengan di program promosi rational use of medicine ini juga banyak hal atau metode yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan pendidikan atau pembelajaran bagi masyarakat. Nah, ini juga pernah saya lakukan dalam penelitian CPIA. Nah, tapi kalau CPIA itu sebenarnya pada awalnya adalah insan aktif. Nah, ini dirubah menjadi cara belajar ibu aktif. Jadi lebih pada wanita atau ibu gitu ya. Ya, kenapa kepada ibu? Karena kita tahu bahwa ibu itu atau wanita itu seseorang yang unik ya, jenis kelamin yang unik. Kenapa? Mungkin sering kita tahu bahwa ibu-ibu tuh suka berbincang-bincang, suka berkumpul gitu ya. Dan di dalam penyampaian itu, dalam acara-acara yang mereka selenggarakan, nah itu pastinya akan ada informasi-informasi atau pertukaran informasi yang mereka sampaikan. Nah, ini adalah beberapa metode. Nah, ini juga ada petunjuk kegiatan untuk meningkatkan keterampilan seseorang atau masyarakat dalam memilih obat dengan metode CBA itu sebagai peningkatan dalam upaya swameditasi. Nah, sekarang kita lanjut dulu, memahami dulu tentang apa itu pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu merupakan suatu upaya yang secara persuasif dilaksanakan dalam bentuk suatu pembelajaran kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau melakukan tindakan-tindakan untuk bisa memelihara dan juga meningkatkan taraf kesehatannya. Ya, karena kita tahu sebenarnya masyarakat Indonesia ini dari kita kecil itu banyak sekali program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan untuk bisa meningkatkan perilaku hidup sehat ya, atau perilaku hidup yang lebih baik terutama untuk bidang kesehatan. Nah, mungkin pernah dengar tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu dilaksanakan untuk bisa memberikan
pengertian kepada masyarakat supaya mereka itu dalam setiap kesehariannya melakukan segala sesuatunya secara higienitas dan juga tentunya menjaga kesehatan. Nah, jadi banyak sebenarnya program. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, tujuan pendidikan kesehatan itu kalau yang dikutip dari Darul Salam dan Effendi, yang pertama yaitu untuk merubah sikap dan juga perilaku masyarakat. Nah, merubah dari yang tidak baik atau kurang baik menjadi lebih baik. Itu merubah. Kemudian yang kedua, membina perilaku sehat dan baik. Nah, kalau membina artinya masyarakat yang kita akan berikan pendidikan gitu ya, kita datangi itu awalnya sudah baik, sudah paham. Nah, itu kita berikan terus-menerus pendidikan kesehatan atau bentuk-bentuk pendidikan kesehatan supaya itu istilahnya bisa berjalan langgeng selamanya dilakukan. Nah, jadi tujuan pendidikan kesehatan yaitu salah satunya membina perilaku sehat dan baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan kesehatan itu juga bertujuan untuk kita mewujudkan derajat kesehatan dengan upaya berperan aktif. Jadi kita memberikan kontribusi, apalagi kita sebagai nakes atau tenaga kesehatan. Itu wajib memberikan yang terbaik, terutama untuk kesehatan masyarakat. Kemudian, siapa saja sih sasaran yang bisa kita lakukan pendidikan kesehatan itu? Yang pertama, ada sasaran primer. Nah, ini yang saya kutip dari Dr. Atmojo. Sasaran primer atau primary target yaitu masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Kemudian sasaran sekunder atau secondary target. Nah, ini termasuk dalam sasaran ini adalah para tokoh masyarakat seperti lurah, kades, gitu ya, tetua, itu tokoh adat ya, tokoh agama, terus kiai dan sebagainya. Itu. Kemudian sasaran tersier atau tertiary target, ia adalah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, ini pemerintah ya tentunya. Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, ini merupakan sasaran daripada pendidikan kesehatan. Jadi tidak melulu kita memberikan pendidikan kesehatan itu hanya kepada masyarakat, tapi kita bisa mengambil para tokoh-tokoh. Nah, itu boleh. Misalnya tadi Pak Lurah mengumpulkan lurah-lurah di desa atau mengumpulkan ibu-ibu ketua PKK gitu ya di desa tersebut gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi nggak seluruh masyarakat terus kita undang. Gitu. Kemudian ruang lingkup pendidikan kesehatan ada dimensi sasaran. Ini saya lihat dari saya kutip dari Fitriani 2011. Jadi ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi sasaran. Jadi sasarannya siapa? Nah, masyarakat itu tadi saya katakan luas. Nah, pendidikan kesehatan itu bisa ditujukan untuk seseorang atau individu ya. Jadi sasarannya ya individu itu sendiri. Nah, ini biasanya adalah pasien atau seorang yang menderita suatu penyakit tertentu. Contohnya adalah pada saat kita melakukan KIE. Jadi kan kita berhadapan secara individu. Di situ kita memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tersebut untuk bisa misalnya menggunakan obat dengan baik atau mengikuti aturan pakai selama pengobatan. Nah, itu kan salah satu upaya bentuk pendidikan kesehatan, tapi sasarannya adalah individu. Kemudian yang kedua, pendidikan kesehatan kelompok. Nah, sasarannya tentu saja suatu kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Misal, kita memberikan pendidikan kesehatan dengan masuk pada kegiatan ibu-ibu Dama gitu ya, Dasawisma. Jadi kan hanya ada sekitar 10 sampai 15 orang di situ. Nah, kita masuk ke situ, kemudian kita memberikan suatu informasi dan edukasi kepada masyarakat tersebut tentang suatu materi kesehatan tertentu. Nah, itu kelompok. Kemudian masuk kepada kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok pertemuan komunitas sepeda misalnya atau komunitas remaja. Nah, itu yang dimaksud dengan sasarannya adalah kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adalah sasarannya berupa masyarakat, artinya masyarakat luas. Nah, ini biasanya kalau kita mengadakan pembelajaran atau pemberian informasi dan edukasi berupa
seminar atau penyuluhan ke masyarakat. Nah, itu tentunya kita membutuhkan lokasi yang lebih luas. Nah, itu biasanya kita lakukan di kantor desa, di kelurahan, atau di pertemuan pada aula tertentu, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan dimensi sasaran. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dimensi tempat pelaksanaan. Nah, kalau pendidikan kesehatan yang di rumah sakit dengan sasarannya adalah pasien dan keluarga, itu yang tadi individu. Nah, tetapi kalau sasarannya adalah kelompok tertentu, misal tadi ibu-ibu PKK. Nah, itu berarti kita masuk pada saat di mana PKK itu dilaksanakan atau di kantor kelurahan atau misalnya kita masuk kepada peserta posyandu gitu ya. Nah, maka kita masuk pada atau pada tempat pelaksanaan di mana kegiatan posyandu itu dilaksanakan. Atau kita mau masuk komunitas para anak SD gitu ya, maka kita bisa menggunakan tempat pelaksanaan di sekolah seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana dengan masyarakat luas? Nah, ini bisa kita menunjuk suatu tempat atau lokasi tertentu yang bisa mengcover atau menyediakan lokasi yang tentunya semua masyarakat bisa masuk dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkupnya dari dimensi tingkat pelayanan. Nah, pendidikan kesehatan untuk promosi kesehatan atau health promotion itu misalnya berupa peningkatan gizi, perbaikan sanitasi atau yang tadi saya contohkan PHBS itu ya, kemudian gaya hidup dan sebagainya. Itu adalah pendidikan kesehatan dalam bentuk promosi kesehatan. Nah, ada juga pendidikan kesehatan dalam bentuk perlindungan khusus atau specific protection. Nah, misalnya ini adalah kegiatan pendidikan kesehatan tentang imunisasi. Nah, yang sekarang sedang lagi hangat untuk dibicarakan itu adalah terkait vaksin COVID. Nah, itu ya kan beberapa kalangan masyarakat itu mungkin terpengaruh oleh netizen di media sosial. Jadi apa namanya pemahaman tentang vaksin COVID sangat kecil gitu ya. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau. Padahal mungkin lebih banyak apa ya manfaatnya lah kalau kita bisa mengetahui gitu ya atau mengikuti vaksin. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus. Jadi kita memberikan informasi, edukasi tentang ini loh pentingnya menggunakan vaksin COVID gitu. Kemudian pendidikan kesehatan untuk diagnosis dini, pengobatan yang tepat gitu ya. Nah, early diagnostic and treatment. Nah, ini biasanya kita membentuk suatu mengajarkan atau berupa pembelajaran pendidikan kesehatan dengan menjelaskan tentang gejala dan tanda pada penyakit tertentu yang mungkin akan dirasakan oleh beberapa kalangan masyarakat, terutama penyakit-penyakit degeneratif ataupun infeksius. Tujuannya apa? Kita menjelaskan tentang pentingnya diagnosis dini dan pengobatan tepat, yaitu adalah supaya angka kesakitan atau angka kematian itu bisa menurun. Jadi nggak terus mereka itu nggak tahu apa-apa, nggak merasakan, nggak peka dengan apa yang dirasakan langsung jatuh sakit atau bahkan sampai terjadi kematian, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada juga kegiatan seperti pengobatan yang layak dan sempurna untuk menghindari suatu resiko kecacatan atau penyakit. Nah, kemudian yang keempat adalah pendidikan kesehatan untuk rehabilitasi, yaitu pemulihan. Nah, seperti ini biasanya kita memberikan pendidikan kesehatan bahwa pentingnya nih pemulihan dari kondisi cacat melalui latihan tertentu. Kita mengumpulkan masyarakat, kita mengajak mereka untuk berlatih. Misalnya pasien stroke. Nah, itu ya kita melakukan pelatihan. Kemudian pasien jantung. Nah, kita